Oke. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kalian ini termasuk kelompok anak-anak yang pilihan, ya. Apa pilihan? Karena antara 40 anak itu kalian mengambil program jurusan IPA yang jumlahnya tidak banyak, hanya 15. Nah, salah satunya adalah kalian semua, berarti kalian itu adalah bagian dari, ya saya katakan bukan berarti yang IPS tidak hebat ya. Nah, kenapa? Karena kalau IPA itu, mohon maaf ini mungkin tingkat resikonya lebih tinggi dibandingkan yang IPS. Resiko apa sebenarnya? Sebenarnya sih bukan resiko ya. Resiko belajarnya lebih berat. Waktunya harus banyak di depan buku ya. Kemudian waktu belajar juga harus ditambah gitu. Makanya Bapak katakan kalian adalah ya anak-anak yang luar biasa gitu ya. Nah ini tetapi ya semua itu akan menjadi tidak ada artinya ya ketika kita tidak bersungguh-sungguh, ketika kita tidak komitmen gitu. Karena sebenarnya ya ketika kita rajin kemudian aktif ya, ini sebenarnya kita sudah menanamkan sebuah kebaikan, menanamkan sebuah hal-hal positif yang nantinya akan berdampak positif kepada kita, baik secara langsung di dunia maupun di akhirat nanti. Nah ini harus kita yakini, ya harus kita yakini. Kenapa? Kita tidak tahu nanti ke depan itu akan menjadi seperti apa. Misalnya ya, contohnya Pak Rahino. Pak Rahino dulu cita-citanya nggak pengen jadi guru, pengen jadi pedagang, ya. Tapi sama Allah digiring menjadi guru. Ya mungkin kebaikan saya terhadap pendidikan mungkin ada sehingga saya digiring ke sini. Jadi kita diarahkan oleh Allah itu ke jalan ya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau anak-anak menanamkan kebaikan dalam hidup, dalam kehidupan kita, ya insya Allah nanti akan ditunjukkan atau diberikan jalan ya yang sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Ketika anak-anak tidak konsisten di situ, ya belajarnya males, kemudian uring-uringan, banyak tuntutan, ya sama aja kita tidak menanamkan hal positif dalam kehidupan kita. Dan disitulah nanti taruhannya dalam masa depan kita. Kita akan susah dengan sendirinya. Ya, kita akan susah dengan sendirinya. Jadi sebenarnya membuat kita hidupnya enak, susah, senang dan lain sebagainya itu kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Dewan Guru di SMA kita ini, ya, ini berusaha memfasilitasi kamu supaya kamu berbuat baik. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu Guru ini menekan, memberikan kewajiban, menekan, tidak. Jadi Bapak Ibu Guru ini memfasilitasi supaya anak-anak ini, ya, ini berbuat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang nantinya akan bermanfaat secara langsung dan tidak langsung ya di kehidupan yang nyata, di kehidupan yang fana ini ya, dan kehidupan di akhirat nanti. Nah ini harus menjadi prinsip. Sehingga kalau sudah punya prinsip seperti itu kita akan konsisten, kita akan semangat, tidak berhenti, ya tidak nunggu disuruh, tidak nunggu dioprak-oprak gurunya. Ya tidak nunggu apalagi ya, didatengin ke rumahnya. Kenapa? Karena dia menyadari posisinya. Nah, bagi anak-anak yang tidak sadar dengan posisinya, dengan keberadaannya, dengan pentingnya belajar, dengan pentingnya kebaikan, itu biasanya mereka ini kon belajar yo angel, banyak alasan. Banyak alasan. Ya. Nah, ketika misalnya anak-anak punya masalah nih, masalahnya misalnya Pak, saya tidak punya kuota. Ya, saya tidak punya HP, saya tidak punya laptop dan sebagainya. Datanglah ke sekolah nanti kita cari solusinya. Jadi kita bicarakan bersama, kita cari solusinya. Ya. Nah, kegiatan mengikuti aturan yang ada,
kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada, berdiskusi, berkonsultasi, itu adalah sebuah life skill namanya, kecakapan hidup. Sehingga nanti akan ditemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Ya, jadi kecakapan hidup itu tidak sebatas skill, tidak sebatas keterampilan, ya, tapi secara utuh, ya, termasuk taat dengan peraturan, ikuti norma-norma yang ada, ya, kemudian ketika menghadapi masalah kita selesaikan bersama-sama, ya, kemudian kita cari solusinya sehingga nanti menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya kecakapan hidup. Ini harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Nah, sekarang sudah SMA mestinya berpikirnya sudah ke sana. Begitu ya anak-anak ya. Oke, saya absen lagi. Barusan masuk Laila. Laila, Bapak pengen tahu wajahmu. Laila Wardati. Iya, kemudian Naswa sama Naswa. Naswa Aulia. Ya. Mana Naswa? Wajahnya Naswa mana, Bapak? Tolong kameranya di-on-kan. Laila yang mana Laila? Oh, Laila yang tadi kesini ya? Yang tadi di SMA siapa? Bukan Pak, itu tadi Dania. Oh, iya. Coba wajahnya mana? Bapak pengen lihat wajahmu biar Bapak hafal gitu. Ya, wajahnya mana? Ih, nggak kelihatan tuh. Mana wajahnya? Iya. Nih, kameranya dihadapkan ke wajahnya. Nah, kalau malu pakai masker. Ya. Mana Naswa? Wajahnya mana? Ada nih Khairul Lutfi. Alhamdulillah masuk. Wah, semangat anak-anak ini. Khairul Lutfi. Ya. Wah. Ini Bapak rekam ya kegiatan kita ini ya. Nanti Bapak share ke YouTube, jadi anak-anak nanti bisa melihat materi kita berulang-ulang ya. Oke. Baiklah, kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Tadi sudah Bapak berikan motivasi di awal ya, dan terus konsisten, jangan berhenti ya. Ada masalah ya dipecahkan, bicarakan dengan guru-guru yang lain ya. Insya Allah nanti bisa cari solusinya. Oke, iya. Bapak lanjutkan. Saya izin share screen, boleh? Boleh ya. Bapak izin share screen. Bapak izin share screen. Oke. Ini Bapak buka materi yang kemarin. Saya pakai masker lah. Banyak anunya. Oke. Apakah anak-anak sudah membuka ini yang Bapak share di grup? Halo. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, apakah sudah memahami ini atau baru sebatas membaca? Batas membaca. Oke ya. Jadi KD kita pada semester 1 ini itu hanya satu, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Ini sebenarnya sudah level 2 di bentuk eksponen dan logaritma. Halo? Ini sudah level yang kedua gitu. Level yang pertama, anak-anak sudah diajarkan ketika di SMP. Oke. Jadi level yang pertama, anak-anak ketika sudah diajarkan di SMP. Ya. Nah, pada hari ini ya, Bapak ingin membahas ini tapi dalam bentuk apersepsi. Jadi Bapak dalam bentuk apersepsi karena sasaran belajar kita sebenarnya di yang kedua ini, fungsi eksponen dan logaritma. Tetapi apabila di satu ini anak-anak tidak menguasai
ya, maka yang materi kedua ini jelas tidak bisa Bapak sampaikan. Makanya hari ini Bapak akan apresiasi, ya, mengingat-ingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan ketika di SMP. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya mulai. Ini saya judulnya adalah bentuk eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma. Ya. Sekarang saya tanya, bentuk eksponen itu bentuk yang seperti apa sih? Bentuk eksponen. Itu bentuknya seperti apa? Coba anak-anak bisa jelaskan bentuk eksponen. Ayo. Siapa yang bisa? Eksponen. Eksponen itu adalah bentuk eksponen adalah, ayo, bentuk perpangkatan. Nah, bentuk perpangkatan. Ya, contoh misalnya, ini contoh. Misalnya 2/3. Ya, 2/3. 2/3 itu berapa sih? Halo. Halo. 2/3 itu berapa? Halo. Hai. 6. 2/3 6. Adakah jawaban yang lain? Bentar, Pak. 8, Pak. 8. Oke, adakah jawaban yang lain? Enggak ada. Sekarang tadi, maaf, yang menjawab 6 tadi kenapa kok jawabannya 6? Kenapa kok jawabannya 6? Karena Tolong, karena ya, maaf bentar ya. Kenapa jawabannya 6? Iya, ada yang 8 ya. Aduh. Sabar. Kenapa jawabannya 6? Ayo, tadi jawab 6 siapa? kita, Pak. Iya, kenapa jawabannya 6? Tadi logikanya di mana? Logika menjawab 6 itu dari mana logikanya? Sampaikan aja, Bapak tidak mencari bentuk benar atau salah kok. Hanya meluruskan. Ya, kalau tahu itu misalnya benar ya alhamdulillah, kalau misalnya belum benar kita luruskan supaya benar. Karena kan matematika kesepakatan. Kalau orang sepakat 2/3 sama dengan 6, seluruh dunia sepakat, benar itu. Berapa? Apa logikanya? Yang menjawab jadi 6 tadi apa? Saya bantu jawab ya. Mungkin 2 kali 3 gitu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, ini yang 2/3. Apa yang menjadi dasar dapatnya 8? 2 dikali 2 dikali 2, Pak. Dikali 2 dikali 2. nah. 2. Nah, kira-kira kita sepakat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah, Yang Pak. Bawah. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena teori yang diajarkan begini. Kalau kita pakai yang atas boleh tidak? Ketika teori ini dipakai seluruh dunia ya boleh-boleh aja gitu. Makanya kita tidak usah takut menyampaikan. Ya, nggak usah takut menyampaikan. 2/3 sama dengan 6. Kalau kita berani buktikan dengan apa namanya postulat ya, kemudian kita presentasikan di seluruh dunia ternyata betul diakui 6 ya sah itu. Nah, tapi karena kita mengikuti ilmu yang sudah dibuat oleh cendekiawan sebelumnya, kita perlu sejauh itu ya, makanya kesepakatan yang dipakai 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, artinya 2 dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali.
Nah, 3-nya ini disebut sebagai eksponen. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya saya buat A pangkat 3, berarti apa ini? A pangkat 3 sama dengan apa? Berarti A dikali A dikali A dikali A. A. Ya, kalau A pangkat 5 sama dengan apa? A dikali Iya, A dikali A A dikali A A sampai dikali berapa ini? Dikali A dikali 5. A lagi. Nah, gitu ya. ya. Nah, sekarang kalau Bapak tanya A pangkat 3 nih dikali, maaf ya, dikali A pangkat 4. Ini sama dengan gimana berarti? Ayo. Ayo, gimana? 8. A dikali A dikali berapa sampai berapa ini? Sampai 3 ya. 3. Terus dikali lagi. Iya kan? Ini kan kali ya. Ini kali. Ya. Kali ini warna biru nih. Ya. Kalinya warna biru, Bapak rubah jadi merah. Nah, ini ya, ini kali yang sama-sama merah ini sama-sama kali yang di sini ya. Ya, Pak. Terus aduh, kok merah juga ininya. Kiranya cukup itu aja. A dikali dikali sampai berapa? A 4. Nah, kali sekarang A-nya ini jadi berada berapa ini perkaliannya? Jadi berapa? 7. Jadi 7. Oh, berarti ini sama dengan A pangkat 7. 7. Sekarang Bapak tanya nih. Bapak tanya lagi. 7 ini ya, apakah hubungannya antara 3 dan 4? Hubungannya apa? 7 antara 3 dan 4 ini. Ada hubungan apa 7 dengan 3 dan 4 ini? Ini kan ada 7 nih. Ya. Kira-kira ada hubungan apa dari 3 dan 4 ini? Dengan 3 dan 4 ini? Sama-sama angka pangkat. Sama-sama angka pangkat terus. Apa hubungannya? Apa hubungannya 3, 4, dan 7 ini? Ada hubungan apa mereka bertiga ini? Kalau hubungan jumlah ada tidak? Hubungan jumlah? Ada. Ada. 3 tambah 4. 3 ditambah 4. Sama dengan 7 ya? Itu ya? Iya, Pak. Oke, Ya. berarti kita temu nih ya, ada temu ini, ada bentuk pertama. Kan udah ketemu bentuk 1 toh? Bapak sini ada bentuk pertama nih. Bentuk-bentuk eksponen. Bentuk kan kita baca bentuk eksponen tadi kan ya? Ya, Pak. Eksponen. Baru ya? Eksponen, masa eksponen sih? X Mbak Yola ya? S. Eksponen gitu ya. Bentuk yang pertama tadi sudah ketemu. Apa bentuk yang pertama tadi? A pangkat M itu ya, dikali A pangkat apa tadi? M kok M apa? N ya, sama dengan apa? A pangkat apa tadi katamu? Tadi 7 dapatnya dari mana? Penjumlahan antara 3 dan 4, Pak. 3 dan 4. Berarti kalau di sini M-nya 3, N-nya 4, berarti di sini A pangkat berapa ini? M ditambah
ditambah, nah, tambah N. Ini bentuk yang pertama. Ya, sepanjang bilangan pokoknya sama gitu. Ini namanya kan bilangan pokok nih. Ini Bapak nggak perlu ngulangi lagi sebenarnya ya. Jadi A ini bilangan pokok. Jadi kalau misalnya dituliskan ini 2 ini bilangan pokok ya, atau ini A-nya bilangan pokok, 3-nya bilangan eksponen. Kemudian 8-nya itu hasil atau numerus ya. Jadi nah, 2 itu sama dengan bilangan Pokok. bilangan pokok. Biasanya disebut dengan basis. Ya, kemudian 3 itu bilangan pangkat. Ya, bilangan eksponen. Ya, eksponen. Terus 8-nya adalah apa tadi? 8-nya adalah hasil. Biasanya suka disebut dengan numerus. Tuh. Seperti itu ya. Jadi hasil gitu. Hasil aja lah. Hasilnya itu. Makanya ini harus tahu bilangan pokoknya sama gitu. Nah, di sini juga begitu. Ini bilangan pokoknya sama. Ya, sehingga pangkatnya bisa ditambah gitu. Kalau Pak ini pangkatnya misalnya ini 3, ini 4, boleh nggak Pak? Nggak boleh pangkatnya ditambah karena bilangan pokoknya tidak sama. Dong ya, ini bentuk yang pertama. Gitu ya. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, Bapak buat simulasi lagi. Ya, saya buat simulasi lagi. Misalnya bentuk yang pertama adalah bentuk pembagian. Misalnya nih. Misalnya kalau 3 pangkat 5. Sama dengan berapa? 3 1 3 pangkat 5 berapa? 3 kali 3 ya ikuti dong ya. 3 dikali 3 dikali 3. Pak, ini kalau saya uraikan boleh tidak Pak? Dikalikan 3 kali 3 boleh, tapi nggak usah dulu ya. Nah sekarang Bapak buat lagi nih. Oh salah ini 3 pangkat 5-nya ya. Naik sendiri dia. Nah ini 3 pangkat 2 misalnya. 3 pangkat 2. Sama dengan berapa ini? 3 kali 3. Nah sekarang kalau misalnya Bapak bagi. Ini Bapak bagi ya. Bapak bagi. Ini saya bagi nih. Saya coba bagikan. Oke, Bapak bagi 3 pangkat 5. Itu ya. 3 pangkat 5 dibagi dengan berapa? 3 pangkat 5 ya. Dibagi dengan 3 pangkat berapa ini? 2. Misalnya ini pembagian ini. Tadi kan perkalian nih, kita pembagian ya. 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian sama dengan apa jadinya? Sama dengan nih. Yo, kita uraikan sekarang. Kebaca ya? Kebaca ya? Jadi oke, ini berarti 3 pangkat berapa ini? Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar dulu biar mantap. Berapa ini? 3 kali 3 gitu ya? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, ini berapa ini? 3 kali 3 kali 3.
Nah, tuh tiganya salah pencet. Oke, sekarang 3 atas dengan bawah ini boleh nggak 3 ini dibagi dengan 3 yang di bawah? Oh, boleh. Ini dibagi, saya kasih tanda merah nih. Ini dibagi dengan ini. Ya. Nah, ini biru ini juga nih. Ini dibagi juga nih. Ini dibagi dengan 3 sebelahnya nih, boleh. Saya kasih nama tanda kuning. Ya, aduh nggak kelihatan tanda kuning ya. Saya Bapak kasih tanda biru ya. Nah, beda ya. Ini juga, ini berarti tandanya biru juga nih. Berarti hilang ini. Berarti yang bawahnya sudah habis kan? Sudah habis Iya. dibagi dengan ini. Berarti ini juga habis 2 ya. 2 habis. Ini juga 2 habis. Berarti 3-nya tinggal berapa ini? 3. Tinggal 3. Tinggal 3. Tinggal 3 dikali 3 dikali 3. 3. Jadinya kalau dibuat bilangan berpangkat 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 3. pangkat 3. Nah, sekarang saya tanya. Adakah hubungan angka 3 ini, angka 3 ini loh ya, ini Bapak kasih tanda ini ya, dengan angka 5 dan 2, Ada apa hubungannya? penjumlahan antara ini angka 2 dan 3, 3. iya 2 dan 3 sama dengan 5. Atau 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3. Berarti kalau bilangan pokoknya sama, dalam bentuk pembagian, pangkatnya bisa Dikurang. dikurang. Ini bilangan pokoknya yang penting sama. Pangkatnya bisa Iya. dikurangi, 5 dikurangi 2 gitu loh. Ya. Oke, Iya. ini Bapak copy. Saya copy, ini bentuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini apa ini? Tadi misalnya A ya. Ini juga syaratnya bilangan pokoknya sama. Pak, kalau nggak sama gimana Pak? Ya nggak boleh dong. Ya nggak boleh, namanya nggak sama. Nggak boleh, syaratnya harus sama. Sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 6 gitu ya. Nah, baru pangkatnya boleh dikurangi. Kalau nggak sama nggak boleh gitu ya. Sama dengan ini berarti ya A pangkat M dikurangi N. N. Alhamdulillah dapat 2 bentuk. Itu ya. Coba bentuk yang ketiga, kira-kira siapa yang punya ide? Pak, bentuk yang ketiga Pak, saya punya ide Pak, ini Pak gitu. Yuk, sapa sing duwe? Yuk. Siapa yang punya? Hah? Iya. Enggak duwe ya? Kok enggak duwe sih? Enggak, Pak. Ya. Ini, perhatikan. Hanya saya punya begini. 2 pangkat 3. Pak kok seneng pakai angka 2? Iyalah, biar mudah-mudah aja. Ini berarti berapa ini? 2 kali 2 kali 2. Kali 2 kali 2. Ya. Kemudian 3 pangkat 3. Sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, ini saya kalikan. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sekarang saya tanya. Ini saya uraikan ya. Saya uraikan. Nah,
Oke. Nggak observasi loh, Mbak ini. Oke, sekarang Bapak gabungkan ini. Bapak gabungkan. 2 ini saya gabungkan dengan 3. Boleh nggak? Halo. Ya, Boleh. ini. Ya, ini 2 saya gabungkan dengan 3 nih. Bapak gabungkan 2 dengan 3. Saya kasih tanda merah. Dengan 3 saya gabungkan dengan merah. Ini nanti saya gabungkan lagi. Ini misalnya kasih gambar warnanya hijau. Ini dengan hijau. Ya. Kemudian ini dengan ini saya kasih warna apa ya? Ungu. Ini juga ungu ya. Oke, sekarang saya pasangkan, saya dekatkan. 2 dikali merah dengan merah. 2 kali berapa? 3. 3. Terus 2 kali dikali 3. 2 2 kali kali 3 lagi. Ya, terus 2 kali 3. dikali 2 kali 3. Ya, gitu ya. Ya, Sama dengan. Nah, sekarang 2 kali 3 ini saya kalikan. Berapa jadinya? 6. 6. Ini jadi 6. 6 kali 6. 6 kali 6. 6. 6-nya ada berapa ini? 3. 6. Jadi 6 pangkat 3. 3. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa hubungan 6 pangkat 3 ini dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3? Ayo. Yo, apa hubungannya? Apa hubungannya? 6 ini dapat dari mana? Coba, yo. Hai. 2 dikali 3. 2 dikali 3 kan jelas sekali di situ. Harus muni, jangan nggak muni loh. Baik, Harus Pak. keluar suaranya ya. Berarti ini 6 itu 2 Pak, 2 kali 3 ya. Oh, berarti bisa begini ya, Pak. Wah, iya ya, ternyata mudah matematika ini ya. Oh, ternyata bisa 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. Kemudian dipangkatkan 3 gitu loh. Ya tidak? Iya. Syaratnya apa? Syaratnya apa ini? Pangkate po. Sama. Boleh pangkatnya nggak podo Iya. ya ora oleh. Kenapa? Nanti 3-nya turah siji atau 2-nya yang turah siji atau turah 2 ya. Pangkatnya kalau sama kan bisa kita pasangkan kan tadi? Iya, Pak. Iya. Iya. Ya, nah, ini prosesnya seperti itu gitu. Jadi rumus-rumus yang pernah anak-anak dapatkan di sini sebenarnya merupakan proses logika, proses empirik ya yang bisa kita gali dari kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap sepele gitu. Ya. Nah, ini sama dengan berapa nih? 6 pangkat 3 gitu ya. Oke, berarti kita simpulkan di sini bentuk yang ketiga. Oke, apa bentuk yang ketiga? Ayo, ketiga apa? M. A pangkat M. M dikali P. D pangkat M. Pangkat. Kan pangkatnya kan sama kan? Dia pangkatnya sama ya. Terus sama dengan ayo A dikali B B. pangkat Pangkat M. M. Itu ya. Enak ya ternyata ya. Mudeng. Insyaallah. Paham ya. Paham. Yo, siapa lagi bentuk yang lain yang punya? Siapa? Ini perkalian. Kalau pembagian gimana, Pak?
Sama kalau pembagian, kita lah buat aja pembagian ya, sama bagian ya. Kita buatnya pembagian. Nah, saya sama bagian gitu ya. Pembagian gimana Pak? Nah ini sama, ini A, di sininya B misalnya ya. Iya, ininya pangkat Ya. apa ini? Pangkat M, di sininya pangkat M. M. Berarti kita ambil gimana? Simpulannya gimana jadinya? Sama dengan, ayo, gimana? A. A ya, boleh. A, Bentar dulu. Saya kasih equation lagi ya, sebentar. Anak-anak, Bapak pakai begini, memang saya sengaja sebenarnya Mbak siapa? Yolanda ya. Jadi biar anak-anak juga bisa mengikuti, oh ternyata begini caranya kalau pakai equation gitu. Ini ilmu sebenarnya. Tanpa kursus mereka nanti tahu. Ya. Apa tadi? Ini ya. Oke. Itu ya. Iya, Pak. Kurung. Ini kurung Iya, ya. Pak. Kurung. Di luar nih. Kurung lah, dianggap sama lah ya. Di sini A, sini B. Di sininya pangkat M gitu. M. Nah, siapa yang punya ide lain? Yo. Kalau pangkat setengah gimana? Pangkat setengah, pangkat akar, pangkat dalam bentuk pecahan. Ayo, pangkat pecahan. Misalnya 2 ya, pangkat setengah gitu, Pak, gimana? Setengah gitu, 2 pangkat setengah gimana ini? Ayo. 2 pangkat sepertiga misalnya. Gimana? Bentuknya apa coba? Sama dengan apa ini? Ini sama dengan bentuk akar ya. Oke. Nah, jadi sama dengan bentuk akar ini. Ini sama dengan bentuk akar ya. Equation Bapak masukkan lagi. Nah, gitu ya. Ini nah, gitu ya. Ini 2, bilangan pokoknya berapa ini? 2. Nah, satunya ini 1, ini 1 ini tak tulis di sini. 1, 3-nya tulis di sini. 3. Ya, ini juga bentuk eksponen, tapi eksponennya dalam bentuk bilangan pecahan. Sopo sing iso maca iki? Hah? Siapa yang bisa baca ini? Ayo. Ayo. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1. Ya. Ulangi yo, apa tadi? Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1. Nah, sekarang kalau Bapak buat angka yang lain. Saya buat angka yang lain. Ini Bapak buat 2/3/5 misalnya 2/5. Berarti ini gimana nih? Ini saya buat 3 nih, jangan 2 lagi. Buat 3 ya. Berarti gimana nih? Ininya berapa bilangan pokoknya? 3. 3. Oke. Terus? Ininya berapa? 5. 5-nya di sini apa di sini?
2, Pak. Ah, 2. Diamati ya yang atas ya. Ininya berapa ini? 5. Nah, tadi dulu. Aduh. Nah, aduh, kok malah nggak mau naik ya? Nggak mau diganti, Mbak Yola? Mau nggak? Malah turun lagi. Kita bikin lagi baru lah. Dulu ya, bikin baru ya. Oke, Pak. Nah, dihapus itu. Ya, harus sabar. Kerja dengan mesin ya. Apa ini? 3. Ini 2, ini 5. 5. Coba bacanya siapa yang bisa? Akar, pangkat, Pangkat Ke 5 5 dari itu 3 pangkat 2. Itu ya. ada Oke, seperti itu ya. Nah, ini berarti bisa kita uraikan bentuk yang kelima, bentuk pangkat pecahan ya. Apa tadi pangkat pecahan? Misalnya Bapak buat equation bilangan berpangkat ya. Misalnya ini, misalnya apa tadi? A, gitu ya. A lagi ya nih ya. Ini pangkat N, di sini pangkat N, itu ya. Oh iya. Nah, Oh, nggak mau turun. Nah, ini N. Ya. Ini sama dengan apa tadi? akar Bentar. Akar gini ya. Nah, apa ini? A pangkat M M, di sininya N. N. Oke, jadi ini harus dikenal dulu oleh anak-anak ya. Jadi bilangan berpangkat ya. Setelah itu besok Bapak memperkenalkan tentang logaritma. Logaritma itu sebenarnya kebalikan dari bentuk berpangkat. Ya. Ini sebagai contoh nih, logaritma dulu. Untuk besok ini. Logaritma. Ya, logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk eksponen. Eksponen. Nah, ya. Contoh misalnya ini, Bapak contoh dulu ya. Buat contoh misalnya 2 pangkat 3 berapa tadi? 2 pangkat 3? 2 kali 2 Iya, hasilnya. 2 kali 2 kali 2. Iya, hasilnya berapa? 8. 8. Nah, ini bisa kita buat bentuk logaritma. Gimana caranya, Pak? Ya dibalik gitu. Dibalik ya. Ini bilangan pokoknya berapa ini? 2 2. Jadi 2 Bapak taruh atas. Logaritma 8 sama dengan 3. Ini bentuk logaritmanya, jadi kebalikan. Jadi kalau ditanya 2 log 8 berapa? 3 gitu. Kenapa kok 3? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Misalnya Bapak buat lagi nih. 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 Hah? 6. Kok 6 nanti 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 9. berarti 9. Oke. Berarti ini kalau dibuat logaritma gimana? 3 3
Logaritma 9. Logaritma 9 sama dengan 5. 2. Ini loh 2, pangkatnya kan hasilnya. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9 itu ya. Ya. Iya. Oh iya ya. Saya ulangi lagi. Saya ada soal. Nih, Bapak buat 2 log 4 berapa coba? Ayo. 2 log 4 berapa? Ayo. 2 log 4 berapa? 2. 2. Kenapa? Ayo. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4. Itu. Ya. Sekarang lagi, soal lagi. 3 log 27 sama dengan berapa? Ah? Sama dengan berapa? Logika berpikirnya 3 pangkat berapa dapatnya 27 gitu loh. 9. 3 pangkat berapa dapatnya 27 gitu ya. Itu logika berpikirnya. 9. 9. 3 pangkat 9 sama dengan 27. Karena 9 apana 3 dikali 3 dikali 3 sampai 9 kali ya. Iya. Kira-kira kalau 3 dikalikan sampai 9 kali dapatnya berapa? Banyak. Banyak, nggak 27 berarti. Ayo, siapa yang jawab 9 tadi suruh ngalikan aja itu. Khairi, Pak. Berarti berapa? Sampai berapa ini? Supaya dapat 27. Ayo. Sampai 3. Berarti 3 pangkat 3. Otomatis jawabannya 3. Itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi logaritma itu hanya bentuk kebalikan dari bentuk eksponen atau perpangkatan. Nah, besok sifat-sifatnya Bapak ajari. Oke, sudah 1 jam kita belajar. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil apa tadi? Kesimpulan. Coba disebutkan aja lah, nggak apa-apa, nggak usah ini, nggak usah saya gali bertanya lagi. Kesimpulannya ini ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sepanjang bilangan pokoknya sama dan dalam bentuk perkalian ya. Ini juga begitu, bilangan pokoknya sama dalam bentuk pembagian, itu pangkatnya bisa dikurangi. Kemudian ini pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda dalam bentuk perkalian, perkaliannya bisa digabung, pangkatnya tetap ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, ini diingat-ingat, ini di screenshot ya, di screenshot atau dihafal, diingat ya. Kemudian yang kedua itu logaritma. Logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk eksponen. Ini silakan di screenshot. Sudah? Saya rasa cukup. Tar dulu. Akhiri share screen-nya. Alhamdulillah banyak sekali ya. Ini belum saya update ya. Keluar dulu ya. Ahmad Khairi tadi sudah ya. Ahmad Khairi sudah. Ardifa, Dania. Coba tolong kameranya di-on-kan semua, Bapak screenshot untuk dokumentasi Bapak. Semuanya di-on-kan kameranya sebentar saja, Fahri, Khairullah.
Khairullah, Heru sudah, Laila sudah, Miftahul Huda sudah, Naswa sudah, Novia, Mbak Umi sama ini Bu Yuli juga masih on, masih pantau ya. Oke, sebentar, jangan di ini dulu Bapak screenshot, Bapak. Tadi dulu rekamannya saya berhentikan dulu ya. Rekamannya Bapak berhentikan dulu. Ya.